Dengar aspirasi dari berbagai daerah, termasuk dari para ulama khususnya, ormas-ormas, dan juga tokoh-tokoh bangsa. Ini menjadi penting sebagai landasan mengambil kebijakan ke depan yang tentunya terkait dengan kemaslahatan kehidupan berbangsa, bernegara, dengan visi misi, undang-undang, dasar, dan Pancasila yang sesungguhnya seluruhnya mengarahkan kepada cara berkehidupan yang baik dalam membangun bangsa dan negara. Terlepas dari itu semua, bahwa sesungguhnya kami pun concern untuk mempelajari peraturan Presiden Republik Indonesia dimaksud, yaitu nomor 10 tahun 2021, saat isu ini mulai ramai beredar, diperbincangkan. Bahkan saya kemarin seharian semalam suntuk, bahkan juga tertidur di ruangan ini untuk mempelajari dari mulai peraturan sampai dengan salinannya. Ini lampirannya saja ada 60 halaman gitu kan. Dan ini salinan dari Perpresnya ya, nomor 10 tahun 2021. Kemudian ini lampiran yang di soalnya, lampiran 3 gitu ya. Dan nanti ada poin-poin yang kemudian dicabut oleh beliau. Ada beberapa bagian yang mungkin boleh jadi mohon berkenan untuk menjadi masukan, yang dengan masukan ini mudah-mudahan juga dapat memberikan satu wawasan, satu kekuatan dan pertimbangan untuk memberikan putusan-putusan terbaik dalam hal berkehidupan, berbangsa dan bernegara, khususnya yang akan dijalani oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya ingin tekankan demikian bahwa ini ada lambang ya, ada simbol di atasnya terkait dengan peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Presiden yang dikenal dengan Perpres ini ya. Ini ada lambang, ada simbol. Ini kan ada bintang ya, kemudian padi dan kapas, dan dua ini terambil dari 5 dasar di Pancasila, yang tentunya ini melambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan padi dan kapas melambangkan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seakan ingin memberikan kesan bahwa semua kebijakan, semua keputusan-keputusan, peraturan-peraturan yang akan disampaikan oleh Presiden tentunya akan mengakar ya kepada akar sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dalam konteks berharap rahmat, berharap ridha ya dari Tuhan yang Maha Esa, supaya semua keputusan-keputusan itu juga dibenarkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks keyakinan kami sebagai muslim, atau dalam konteks berpancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu, ini kalimat pertama pembuka untuk menuangkan peraturan Presiden ini senantiasa dibuka dengan kalimat dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ya, walaupun kita di Indonesia bukan negara agama, sekali lagi bukan negara agama, tapi nilai-nilai agama menjadi spirit dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itulah kemudian di pasal 29 ayat 1 tegas menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini sila yang pertama. Bahkan dalam Perpres pun sekali lagi saya sampaikan dengan tegas dicantumkan sebelum diuraikan segala peraturannya, disebutkan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa seluruh peraturan ini berharap adanya rahmat. Ya, rahmat itu kan persetujuan, ya, kasih sayang, keberkahan, nilai-nilai kebaikan, nilai kemuliaan, nilai petunjuk dan sebagainya. Itu kan sangat luas. Ya, ini ada dalam kata rahmat. Nah, tentunya akan menjadi satu yang kontradiktif kalau dibuka dengan berharap rahmat Tuhan yang Maha Esa, tapi kemudian ada program-program, kebijakan-kebijakan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan rahmat Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan yang Maha Esa memberikan rahmat kalau di dalamnya ada kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang seperti penanaman modal miras yang sangat tidak disukai oleh Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita mengambil dalam konteks keislaman, ya Allah Subhanahu wa taala jelas baik dalam Al-Qur'an, ya ada 4 ayat yang menyoal tentang miras santika, ya. Kemudian juga dalam hadis tegas disampaikan bagaimana Allah melaknat ya peminumnya, penjualnya, penyalurnya dan sebagainya. Dan saya sangat punya keyakinan bahwa seluruh agama yang diakui oleh negara, ya baik itu di Kristen ataupun Hindu atau Buddha, ya saya sangat berkeyakinan tidak ada satupun agama yang melegalkan atau memberikan ruang untuk penyebaran miras ya dalam konteks konsumsi di masyarakat. Karena itu, jika di bidang usaha nomor 31 di sini ya,
Ada 32 yang bidang usahanya industri minuman keras mengandung alkohol, KBLI-nya 110110 dan seterusnya. Walaupun dibatasi di 4 wilayah, ya 4 provinsi, baik Bali, kemudian Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua, ya saya kira saudara-saudara kita di daerah-daerah itu telah menyampaikan aspirasinya dan juga telah sampai dan tuntas sudah dicabut oleh Presiden. Jadi bukan ranah perdebatan lagi, tapi masukan, saran yang kami sampaikan adalah jangan sampai ada kontradiktif. Bahan ini di atasnya masih ada lambang ini. Jadi di sini ada diharapkan ada rahmat Tuhan yang melekat pada simbol ini, tapi di bawahnya tertulis hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Jadi ada sesuatu yang kemudian penting untuk dipertimbangkan. Mohon izin sekali lagi, ini boleh jadi menjadi masukan ya, tidak dalam konteks apakah menyoal atau yang lainnya. Saya ingin tegaskan bahwa saya non partisan. Ya, saya hanya mencintai negara, jadi siapapun yang memimpin, berada di pemerintahan, mau sekarang, besok, ataupun nanti, saya akan konsisten ya, memberikan yang terbaik untuk bangsa, untuk negara, karena cinta dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu di antara hamba Allah yang berpijak di bumi Nusantara, di Indonesia tercinta ini. Dan tentunya Padi dan Kapas juga memberikan gambaran bahwa seluruh keputusan Presiden yang disampaikan yaitu harus memenuhi unsur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai di putusan-putusan ini, kemudian yang dilampirkan di dalamnya ini, ada poin-poin yang boleh jadi merugikan masyarakat, atau melanggar unsur keadilan sosial, ya, atau menaikkan kalangan tertentu, tapi boleh jadi menyulitkan bagi kalangan yang lainnya. Nah, ini yang ingin saya tekankan sebagai masukan-masukan di luar aspek-aspek yang mungkin sudah banyak dibahas, dan Presiden sendiri sudah mencabut itu semua. Kita mengapresiasi sekali lagi langkah yang telah ditempuh. Ya, kemudian juga penting bahwa dengan semua telah menimbang, mengingat, menetapkan, saya juga menyoroti ada di bagian kedua ini pasal 1 ya, di halaman kedua pasal 1 dalam peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan ada poin 3, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi artinya pemerintahan pusat yang tadi disampaikan ya, yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, kemudian ada lagi yang membantu beliau, baik itu di Wakil Presiden atau kementerian-kementerian terkait. Saya kira akan sangat bijak ya, dan sangat penting untuk dipahami jika semuanya memberikan masukan-masukan yang baik pada Presiden. Jangan sampai setelah ada polemik-polemik baru kemudian ramai dibincangkan, Presiden harus mencabut kembali, ya, sehingga juga di situ selain menampilkan sisi egaliter, ya, persamaan yang cukup baik, merasakan di rakyat, prinsip bagus sebagai pemimpin, tapi juga sangat disayangkan ya kalau kemudian beliau harus memutuskan dan mencabut lagi, boleh jadi atas dasar masukan-masukan atau pertimbangan-pertimbangan yang sebelumnya sampai tapi belum dirasakan matang ya. Mohon izin kalau saya menyampaikan ini sekedar masukan saja ya, yang boleh jadi bisa diterima dengan baik dan mudah-mudahan bisa bernilai maslahat untuk seluruhnya. Nah, ini poin yang ingin saya tekankan. Kemudian dalam konteks keislaman, bahwa saya menerima juga WhatsApp ya, pesan-pesan masuk dari kolega para ulama juga, baik yang di Majelis Ulama Indonesia ataupun juga di luar itu, bahwa ada hikmah juga sesungguhnya dengan ada polemik semacam ini yang telah dituntaskan dengan dicabutnya lampiran, sebagian dari poin lampiran 3 tadi, bahwa ada muncul di media yang statement yang muncul dari para sebagian ada ustadz, bahkan ada yang mengklaim juga ini bagian dari ulama atau basicnya juga pesantren, yang langsung mensupport, ya kan? Ini dibenarkan dengan dasar pendekatan bahwa mengambil fatwanya Syekh Ali Jum'ah, ya, mantan mufti Mesir yang dulu yang disandarkan pada mazhab Hanafi. Ini pun saya ingin berikan satu nalar yang kritis ya khususnya kepada orang-orang di sekitaran lingkungan, baik tokoh dan sebagainya. Jangan juga latah gitu kan, memberikan sebuah dukungan tertentu pada aspek yang mungkin masih menjadi perdebatan di dalamnya, atau bahkan secara nalar kita tidak sepakat, secara moral kita menentang itu semua. Ya, bahkan kalau perlu yang harus kita lakukan adalah memberikan masukan-masukan positif. Ya, apa persoalannya? Persoalannya setelah saya dalami pun terkait dengan fatwanya Syekh Ali Jum'ah, bahkan saya juga melihat secara teliti ya, rinci, ini fatwanya apa, dan saya bandingkan, ternyata nggak ada korelasinya. Yang difatwakan oleh Syekh Ali Jum'ah itu adalah terkait pertanyaan, jika ada seseorang yang bekerja ya di satu tempat, rumah makan ataupun kafe di negeri barat, di luar sana, kemudian
Mereka telah terbiasa dengan minuman keras, ada makanan bahkan yang diharamkan dan sebagainya. Bagaimana statusnya kalau darurat di situ bekerja? Apakah dibenarkan dan hasilnya dibenarkan untuk dikonsumsi kemudian? Jadi nggak ada korelasinya dengan kita di sini yang memang bukan habitnya seperti itu. Jadi di sana sudah ada habit, dia mau bekerja untuk kebutuhan, sedangkan di sini ya ini konteksnya berbeda. Ya dalam konteks ingin berinvestasi menanamkan itu sehingga ruangnya ada. Di sana ruangnya sudah ada, di sini tidak ada, belum ada ruangnya, belum dilegalkan. Ini konteks persoalan yang berbeda. Jadi hati-hati, dan ini banyak dikutip oleh media gitu, seakan-akan Islam membenarkan karena ada perspektif di mazhab Hanafi begini, dikutip oleh mufti Mesir, padahal konteksnya berbeda. Ya hampir-hampir saya hendak mengirim video klarifikasi ke Syekh Ali Jum'ah, apakah benar seperti ini. Ada statement dari Indonesia, sebagian orang berkata mengambil statement dari mufti apakah seperti ini, tapi ketika kita baca kembali, ini korelasinya nggak ada. Bahkan fatwa beliau pun kemudian banyak mendapati tanggapan, masukan, bahkan kritikan dari ulama-ulama lain. Karena jawaban yang beliau sampaikan yang bersandar pada keterangan mazhab Hanafi pun ini syarat persoalan. Ya di antaranya mazhab Hanafi ya memberikan statement bahwa kondisi itu di Darul Harbi. Ya sedangkan Indonesia ini bukan Darul Harbi. Ya, wah ini sudah Darussalam, sudah damai, ya sudah tentram. Bahkan ini Darul Ahdi wal Mitsaq gitu kan. Ini sudah ada tempat kesepakatan, perjanjian, komitmen untuk saling membangun harmoni bersama-sama. Ya, sedangkan kalau perspektifnya Darul Harbi, ini jadi bermasalah. Ya, Darul Harbi itu kan tempat yang masih ada konflik, peperangan dan sebagainya. Jadi kalau ditafsirkan nanti mengambil mazhab Hanafi, ini menjadi medan tempur, medan konflik, bahkan nanti menjadi justifikasi untuk kegiatan ekstremisme yang lain. Jadi harus berhati-hati, yang memberikan pandangan juga mesti dilihat lagi. Jangan-jangan menyampaikan tapi detailnya nggak baca atau nggak lihat dan sebagainya gitu kan. Dan beberapa hal yang saya kira nggak terlalu panjang lebar kalau mau dibahas tentang fatwa di mazhab Hanafi, kontradiksinya seperti apa, ya. Kemudian perdebatan ulamanya kita punya lengkap sekali, detail dari mulai fatwa dengan masukan-masukan bahkan kritik yang lainnya. Tapi rasanya bukan di sini tempatnya untuk dibahas, ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa apapun yang kita ingin berikan masukan hendaknya objektif sifatnya. Ya, tidak dalam konteks mendukung tanpa melihat berbagai aspek yang lain, kemaslahatan dan sebagainya. Karena kita ingin dukung saja, tidak begitu juga. Jadi jangan latah. Kalau ada yang kita pikirkan bagaimana berkontribusi yang terbaik untuk bangsa, untuk negara. Sehingga dalam saat yang bersamaan tidak menyesatkan juga Presiden untuk mengambil keputusan, ya, atau bahkan boleh jadi, mohon maaf, membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang kita coba hindari. Saya sepenuhnya mencintai bangsa, mencintai negara. Jadi saya berkontribusi untuk bangsa, untuk negara. Ya bukan golongan tertentu, kalangan tertentu. Saya non-partisan, tidak berafiliasi kepada kalangan politik tertentu atau bagian komunitas-komunitas tertentu. Ya saya hanya bertugas untuk bagaimana bisa membimbing masyarakat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar cita-cita terbesar dalam pembukaan undang-undang itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, ya kita mendapatkan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi bagaimana kita membimbing masyarakat supaya Allah ridha dan meneruskan rahmatnya, berkatnya dalam mengisi kemerdekaan ini. Dan dalam konteks itu kami menyampaikan pesan. Dalam konteks yang lain, jadi kalau ada yang kurang berkenan saya mohon dimaafkan, ya tidak bermaksud apapun. Jadi ini konteksnya konstruktif, membangun, dan saya juga berharap kita semua bersatu ya dalam konteks membangun bangsa ini, menjauhi perpecahan dan senantiasa mendekat pada nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi dalam statement ini pun saya harap buzzer tolong minggir dulu ya. Minggir dulu nih. Jadi jangan sampai pesan-pesan konstruktif seperti ini dinodai lagi sehingga nanti muncul hal-hal yang tidak berkenan lagi. Kita pun mendoakan ya, mudah-mudahan yang buzzer-buzzer ini pun jadi baik lagi, semuanya baik, dan semua pendekatan-pendekatan politik sifatnya itu rasanya kalau bukan di aspek politik tidak perlu diterapkan sehingga memunculkan banyak gesekan-gesekan atau hal-hal yang tidak konstruktif di masyarakat. Demikian, semoga Allah meridhai bangsa kita semua. Adi Hidayat, salam dan cinta untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.